Saudara-saudari Kristus yang gembira tengok banyak orang. Semua pun takut sikit. Sama saya takut COVID-19. Tapi kamu ada iman, kamu tidak takut COVID-19. Tapi apa penting? Saya nampak kau ini kali bukan dalam gambar, tapi benar. Dan kamu pun nampak saya bukan dalam video, tapi benar. Itu yang terpenting. Sebab komuniti gereja, umat Kristian, umat Allah itu penting. Mesti benar-benar jumpa, benar-benar sama-sama. Bukan tengok video atau gambar saja. Hari ini kita merayakan Hari Corpus Christi, Hari Besar Corpus Christi. Itu yang Maha Kudus, tubuh dan darah Kristus tahun liturgi C. Dan hari ini Injil memberitahu kita, Kristus kasih 5,000 orang lelaki makan. Dia pakai 5 roti dan 2 ikan. Ya, ambil itu roti dan ikan, bakar Allah, baca itu roti, kasih murid-murid dia untuk kasih itu orang banyak. Untuk kasih orang banyak. Ini penting kan? Kadang-kadang kita lupa Allah kasih kita makan di penciptaan. Allah kasih kita makan duniawi. Allah kasih kita makan dari makanan penciptaan. Itu yang penting, jangan lupa itu. Kalau kita lupa itu, kita rosak alam sekitar, racun tanah, makanan pun tidak ada dan lain-lain. Sebab kita tidak hormat apa Allah kasih, tidak pandai terima kasih Allah. Sebab itu kita baru merayakan pesta menuai saudara-saudari Kadazan Dusun Mulut kita dan Sarawak saudara-saudari merayakan gawai itu. Semua apa ini? Terima kasih Allah, kasih makanan penciptaan. Kalau tidak makanan penciptaan, bagaimana kita hidup? Tidak boleh. Sebab itu penting merayakan pesta menuai gawai-gawai. Terima kasih Allah untuk makanan penciptaan. Dan jagalah ini makanan penciptaan. Jagalah ini bumi kita tidak kena racun. Supaya Allah boleh tambah kasih lebih banyak lagi makanan penciptaan. Supaya kita boleh membagi dengan orang lain. Terutama orang miskin dan perlu. Penting itu. Sebab itu penting kita merayakan pesta menuai dan gawai. Tetapi banyak daripada itu Injil memberitahu kita. Allah bukan kasih kita makanan penciptaan saja. Allah pun kasih kita makanan penyelamatan. Supaya kita bukan hidup saja, tapi hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Hidup sama-sama dengan Allah di surga, mula di bumi. Itu yang penting. Sebab itu, kau nampak apa Kristus buat 4 hari ini di Injil. Itulah dia pun buat ini 4. Bila dia bikin dan mencipta itu Eucharistia. Apa itu 4? Ambil. Kedua, terima kasih Allah. Ketiga, baca. Keempat, kasih. Tengok pembacaan kedua dari surat 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Itulah Santi Paulus memberitahu kita Kristus buat ini 4. Ya, ambil roti, puji Allah, baca roti, kasih murid makan. Sama juga dia buat dengan itu cawan darah dia. Kasih murid dia minum. Kasih murid dia minum. Ini 4 dah. Dia buat di Injil. Dan macam itu pun 4. Bila kita mencipta itu Eucharistia. Hari ini pembacaan kedua
terpenting. Mengapa? Sebab ini yang terlama, terasal, yang kanak ditulis tentang mencipta Eucharistia. Lama dan asal daripada semua Injil. Ini ditulis di tahun 55. Kristus mati bangkit kasih Roh Kudus tahun 33. 20 tahun ikut itu. Inilah kanak tulis. Injil pun belum ditulis. Ini kanak tulis. Ini teroriginal, terasal dan terlama punya. Sebab itu kita masih dengar hari ini pembacaan kedua memberitahu kita 3 yang terpenting. Pertama, Kristus kasih dia sendiri untuk kita. Kristus kasih dia sendiri untuk kita. 2 kali ini cakap. 1 kali bila dia kasih dia tubuh. Kedua kali dia kasih dia punya darah. Kedua, Kristus suruh kita buat ini untuk ingat dia. Buatlah ini Eucharistia. Buat ini Eucharistia tiap-tiap hari Minggu untuk ingat saya. Dia pun cakap 2 kali. Ini. 1 kali bila dia kasih roti, 1 kali bila dia kasih cawan, 2 kali. Dan terpenting akhirnya ketiga pembacaan kedua memberitahu kita, terpenting Sankti Paulus memberitahu kita. Bila kita minum darah Kristus, makan tubuh dia, kita mengumumkan kematian Kristus yang penyelamatan sampai akhir zaman. Bila Kristus datang kedua kali, semua diselamatkan. Eucharistia boleh selamat kau dan selamat dunia. Lain tidak boleh. Eucharistia saja. Eucharistia boleh selamat kita dari dosa dan kematian, dan kasih kita hidup baru dan hidup kekal. Sebab itu pengantar Injil ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Itu pun tentang Eucharis. Kristus sendiri cakap, saya roti turun dari surga. Siapa makan saya hidup kekal. Dan apa saya kasih kau? Itu roti saya kasih kau. Daging saya untuk kehidupan dunia. Tidak ada daging saya untuk kehidupan dunia. Dunia tidak boleh hidup dalam dunia, mati dalam dosa. Kau tengoklah. Banyak tempat dunia sekarang mati dalam syaitan, dalam dosa. Jadi Kristus sendiri cakap, saya roti dari surga. Siapa masuk makan saya hidup kekal. Dan roti yang saya kasih daging saya untuk dunia hidup. Untuk selamat dunia dan untuk dunia hidup. Bukan hidup saja, hidup kekal. Tidak pandai berhenti. Inilah kabar gembira. Sebab itu Kristen mesti gembira selalu. Kalau Kristen tidak pandai gembira, dia bukan Kristen. Dia belum dengar kabar gembira, atau sudah dengar tidak faham. Masih dengar undang-undang. Saya buat ini, saya buat itu. Bukan kau buat, Allah sudah buat, Allah masih buat. Inilah kabar gembira orang Kristen. Orang Kristen gembiralah. Jangan kau sedih. Kalau orang lain tengok kau sedih, orang pun tidak percaya Kristen, tidak percaya Kristus, tidak percaya Allah. Kalau kau cakap kabar gembira, mengapa kau sedih? Hari ini Injil, pembacaan kedua dan pengantar Injil memberitahu kita tentang Eucharistia. Tapi kalau tidak ada padri, mana boleh Eucharistia? Tidak ada Eucharistia. Sebab itu pembacaan pertama dan Mazmur memberitahu kita tentang padri. Pembacaan pertama dari buku Kejadian memberitahu kita satu Raja Padri misterius. Dia kasih Abraham roti dan anggur.
Itu tanda Eucharistia, macam Kristus kasih kita roti anggur, tubuh dia, darah dia. Dan pembacaan pertama memberitahu kita, dia pakat Abraham. Dia pakat Abraham. Dan Abraham kasih dia 10% apa Abraham ada. Bahasa Inggris tithe. Itu artinya kasih 10%. Sebab itu banyak agama Kristen lain, mereka kasih 10% gaji dia untuk dia punya gereja. Tapi agama Katolik dia minta itulah sebab kau miskin. Atau miskin atau luki, tak tahu mana satu. Tapi penting, so pembacaan pertama memberitahu kita Melkisedek, raja, padri yang misteri, dia besar daripada Abraham. Besar daripada Abraham. Kau cakap ini kepada orang Yahudi bunuh kau. Macam dia bunuh Kristus, dia bunuh kau. Kalau kau berani cakap, Melkisedek besar dari Abraham, Kristus besar dari Abraham, terus dia bunuh kau. Itulah Kristus kena bunuh. Tapi untuk faham lebih, siapa Melkisedek, masih baca surat kepada surat Ibrani, bab 7, ayat 1 sampai 3. Surat Ibrani memberitahu kita 5 yang terpenting tentang siapa ini Melkisedek. Pertama, dia tidak ada mula, tidak ada akhir. Dia tidak ada bapa, mama, duniawi atau di bumi. Dia macam anak Allah. Ketiga, keempat, dia padri selama-lamanya. Kelima, dia besar dari Abraham. Jelas. Pembacaan pertama hari Melkisedek tunjuk dan tanda dan tunjuk Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus tidak ada mula, tidak akhir. Tidak ada mama, bapa, bumi. Sankti Joseph, Sankti Maria, dua pun virgin. Kristus lahir dari kuasa Roh Kudus, anak Allah. Ketiga, Melkisedek itu macam anak Allah. Kristus anak Allah. Keempat, Padri Kristus, kepadaan Kristus selama-lamanya terpandai berhenti. Dan kelima, Kristus besar dari Abraham. Kristus besar dari Abraham. Harap ada orang Yahudi tengok ini live stream mas, supaya mereka tobat dan diselamatkan. Kalau tidak boleh selamatkan. Jangan bodoh orang Yahudi. Musa tidak boleh selamatkan kau. Abraham tidak boleh selamat kau. Kristus saja boleh selamat kau. Orang Yahudi jangan bodoh. Dan Mazmur ikut tema pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur pun memberitahu kita tentang Raja Padri. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita Allah kasih dia raja menang. Apapun menang, termasuk perang menang. Bahagian ketiga memberitahu kita Raja Allah anak dia. Bahagian keempat memberitahu kita itu Raja Allah, itu padri dia selama-lamanya. Dari bahagian keempat lah kita ambil itu respon tadi. You are a priest forever, a priest of Melkisedek of old. Kamu padri selama-lamanya. Kamu padri macam Melkisedek yang dahulu. Melkisedek kau sudah dengar. Itu misteri. Itu raja padri misteri. Tidak ada mula, tidak ada habis.
Tidak ada bapa mama bumi duniawi, anak Allah. Padri dia selama-lamanya, dan dia penting dari Abraham. Mazmur macam pembacaan pertama, tunjuk kepada Kristus, tanda Kristus. Inilah kabar gembira. Orang Yahudi masih tunggu Mesaya. Mesaya sudah datang, tunggu apa? Percayalah Kristus dan diselamatkan dan gembira. Oke. Apa sekarang? Apa mesti sekarang buat? Nanti habis homili ini, kita mau buat liturgi Eucharistia. Apa sekarang mau buat? Kita mau buat apa Kristus sudah buat. Kita mau buat apa Kristus suruh kita buat. Kita buat itu Eucharistia, itu 4 Eucharistia. Pertama, ambil persembahan. Kedua, bakat Allah, terima kasih Allah. Eucharistic prayer, sembahyang Eucharistia. Ketiga, baca. Pada baca itu hostia. Keempat, kasih. Komuni suci, kasih. Dan di dalam komuni suci, kita makan tubuh Kristus, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan selamat kita dari dosa dan kematian. Selamat kita dari syaitan. Dan kasih kita hidup kekal, hidup baru. Di bumi dan di surga. Itulah kabar gembira. Dan saya mau habis homili ini, saya mau habis tanpa panjang. Tapi belum habis, saya mau sharing dengan kau 12 perkara yang kamu perlu dengar tentang misa hari Minggu. Pertama, misa hari Minggu boleh ampun dosa. Banyak orang tidak tahu. Misa hari Minggu boleh ampun dosa. Kalau misa hari Minggu tidak boleh ampun dosa, apalah boleh ampun dosa. Kedua, misa hari Minggu itu Pentakosta selama-lamanya. Artinya tiap-tiap hari Minggu. Tiap-tiap hari Minggu. Dalam misa hari Minggu kita terima Roh Kudus. Ketiga, di misa hari Minggu, bila kita makan tubuh Kristus, kita makan tubuh Kristus sudah bangkit, bukan sudah mati. Kita bukan makan ikan atau ayam. Kita makan tubuh Kristus sudah bangkit, bukan sudah mati. Keempat, Minggu hari misa bikin pernah, bikin ada, bikin efektif. Kristus mati, bangkit, kasih Roh Kudus untuk selamat kita. Artinya misa hari Minggu boleh selamat kau. Kan saja misa hari Minggu boleh selamat kita. Tetapi misa hari Minggu saja boleh selamat kau dan selamat dunia. Kelima, misa hari Minggu ada 2 bahagian. Liturgi Sabda, liturgi Eucharistia. Liturgi Sabda kasih kau iman. Bila kau merayakan Eucharistia dengan iman, Roh Kudus sendiri datang membina community, membina gereja, membina kerajaan Allah di bumi mula sini. Dan sampai di surga tidak pandai berhenti. Keenam, sebab itu pasti kau tiap-tiap minggu tentang misa. Kalau tidak takkan misa tiap-tiap minggu, dosa besar. Bahasa Inggris cakap, bahasa Inggris bukan cakap dosa besar, cakap bahasa Inggris cakap dosa mortal. Kau tahu apa mortal? Mati. Dosa mati.
Kalau kau tiap minggu datang sampai misa, kau berdosa mati. Artinya nyawa kau mati. Badan pun, sungguh pun badan masih sehat. Nyawa, kau punya nyawa sudah mati. Mati selama-lamanya. Bukan mati sekejap. Mati selama-lamanya. Mula dari sini sambung di neraka. Itulah iblis mau. Ketujuh, kalau ikut cakap teknikal, misa dan Eucharistia lain. Eucharistia itu bahagian kedua dalam misa. Dan kamu sudah dengar di Eucharistia kita buat 4. Ambil, pakat, baca, kasih. 8, habis misa kita diutus ke seluruh dunia. Umum kabar gembira dengan kata kita, dengan perbuatan kita, dan dengan kehidupan kita. 9, tubuh Kristus bukan roti biasa. Sebab itu bila kau makan tubuh Kristus bukan jadi kau. Tidak, ini bukan roti biasa. Jadi kau gemuk. Tidak. Bila kau makan tubuh Kristus, kau yang jadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak jadi kau. Kau yang jadi tubuh Kristus. 10. Bila kita makan tubuh Kristus, minum darah dia, kita umumkan kematian Kristus, penyelamatan sampai Kristus datang akhir zaman, semua diselamatkan. 11. Itu Eucharistia. Bukan sakramentum saja. Eucharistia itu sakramentum. Terpenting dalam 7 sakramen. Dia bukan sakramentum saja. Dia sakramentum. Dia misteri. Mengapa saya cakap itu? Sebab dalam bahasa Latin, bahasa Greek, sakramentum itu misteri. Akhirnya 12. Eucharistia itu sumber dan tertinggi untuk semua kehidupan Kristen. Dan Eucharistia itu satu rasa masa hadapan akan besar. Saya banquet akan bersama saya di surga. Jika engkau faham apa itu misa. Jika engkau tiap minggu datang misa. Amin. God bless you. I wish you a happy and a blessed Corpus Christi Sunday. Selamat hari besar Corpus Christi. Selamat hari besar hari Minggu Corpus Christi. Amin. Tuhan memberkati kamu.